Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membuat miniatur rumah adat Badak Haywai khas Sunda dari kardus bekas. Seperti biasa, untuk link pembelian alat dan bahan yang saya gunakan sudah saya sematkan di kolom deskripsi video. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya akan menunjukkan ukuran setiap potongan kardus yang dibutuhkan. Teman-teman bisa memotongnya menggunakan cutter dengan bantuan mistar atau penggaris agar hasilnya lebih rapi dan presisi. Untuk bagian lantai rumah, siapkan potongan kardus berukuran 11 x 5,5 cm. Kemudian siapkan juga potongan kardus dengan ukuran yang sama untuk dinding belakang, yaitu 11 x 5,5 cm. Setelah itu tempelkan dinding belakang pada lantai menggunakan lem tembak. Selanjutnya kita membuat dinding kanan dan kiri. Siapkan dua potongan kardus dengan ukuran seperti yang tertera pada video. Kemudian potong bagian yang sudah diberi tanda pensil hingga membentuk segi 5 seperti ini. Buat sebanyak 2 buah, lalu tempelkan pada sisi kanan dan kiri rumah. Berikutnya kita beralih ke dinding depan. Siapkan potongan kardus berukuran 11 x 5,5 cm. Buat garis tengah menggunakan pensil. Masing-masing sisi kiri dan kanannya buat satu garis tengah lagi. Setelah itu sekitar 1,5 cm dari sisi atas, buat garis bantu seperti yang ditunjukkan pada video. Untuk mempercantik tampilan rumah, saya menggunakan kertas warna hitam sebagai pintu dan jendela. Potong kertas berukuran 4 x 2 cm untuk pintu dan 2 x 1,5 cm untuk jendela. Setelah itu tempelkan menggunakan lem putih sesuai posisi yang ditampilkan pada video. Selanjutnya saya menggunakan kertas HVS warna coklat. Potong kertas dengan lebar sekitar 2 hingga 3 mm, lalu tempelkan mengikuti garis-garis yang sudah dibuat pada dinding depan. Kalau sudah selesai, tempelkan dinding depan pada badan rumah menggunakan lem tembak. Agar rumah terlihat lebih menarik, buat lagi beberapa potongan kertas warna coklat selebar sekitar 2 hingga 3 mm. Tempelkan pada setiap sudut rumah, serta pada garis tengah di masing-masing sisi dinding. Setelah selesai, hasilnya akan terlihat seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian atap. Untuk atap belakang, siapkan potongan kardus berukuran 13 x 7 cm. Kelupas salah satu sisi kardus hingga terlihat bagian dalam yang bergelombang. Tekstur bergelombang ini akan membuat atap terlihat lebih menarik dan menyerupai genteng. Setelah itu tempelkan pada bagian atas rumah seperti yang ditunjukkan pada video. Selanjutnya untuk atap bagian depan, gunakan potongan kardus yang juga sudah dikelupas salah satu sisinya sehingga terlihat permukaan bergelombang. Ukurannya 13 x 4,5 cm. Tempelkan pada bagian depan rumah hingga bentuk khas rumah adat Dayak Haywai mulai terlihat. Selanjutnya, karena rumah ini merupakan rumah panggung, kita perlu membuat bagian kakinya terlebih dahulu. Siapkan potongan kardus dengan ukuran lebar 1,2 cm dan tingginya 2 cm sebanyak 6 pieces. Setelah semua siap, tempelkan pada bagian bawah rumah menggunakan lem tembak seperti yang terlihat pada video. Berikutnya kita membuat lantai teras. Siapkan potongan kardus bekas berukuran 5 x 2,5 cm, lalu tempelkan di bagian depan pintu hingga memanjang ke samping seperti pada video. Untuk kaki teras, siapkan lagi 2 buah potongan kardus dengan ukuran masing-masing 1,2 x 1,7 cm. Tempelkan pada bagian bawah teras sebagai penyangga. Agar tampilannya lebih rapi dan menarik, lapisi bagian tepinya menggunakan kertas warna coklat.
Karena miniatur ini akan saya buat menjadi sebuah diorama sederhana, kita lanjut menyiapkan alas dan latar belakangnya. Siapkan selembar kardus bekas berukuran 29,5 cm x 15 cm untuk bagian belakang rumah. Kemudian pada sisi bawah, sisi kanan dan sisi kiri kardus ini, tambahkan lipatan atau bidang lem dengan lebar sekitar 2 hingga 3 cm. Bagian ini nantinya akan digunakan sebagai tempat menempelkan sisi-sisi kardus lainnya, sehingga struktur diorama menjadi lebih kokoh dan rapi. Selanjutnya kita akan membuat bagian latar belakang diorama. Untuk itu bagian ini kita lapisi menggunakan gambar langit. Jadi sebelumnya saya mencetak terlebih dahulu gambar langit sebagai background. Akan lebih bagus jika pada bagian bawah gambar terdapat ilustrasi pepohonan, semak-semak atau hamparan rumput agar terlihat lebih natural. Tempelkan gambar langit pada kardus, lalu pada bagian bawah kardus kita kelupas hingga menyisakan satu sisi kardus yang tipis. Bagian ini nanti akan kita rekatkan ke alas diorama. Karena hasil cetakan yang saya miliki ini didominasi warna biru, maka pada bagian bawahnya saya tambahkan serbuk kayu warna-warni yang ditempel menggunakan lem putih. Saya mulai dari warna hijau muda pada bagian atas, kemudian berangsur-angsur menggunakan warna yang lebih gelap ke arah bawah. Dengan cara ini tampilan latar belakang menjadi lebih hidup dan menarik. Berikutnya kita siapkan alas diorama menggunakan potongan kardus berukuran 29 x 19 cm. Oleskan lem putih pada seluruh permukaannya terlebih dahulu. Setelah itu pada area di bawah rumah saya menggunakan serbuk kayu berwarna coklat tua, warna hitam juga bisa digunakan. Kemudian untuk area lainnya saya menggunakan warna coklat muda dan pada bagian tepinya saya tambahkan warna hijau tua agar terlihat lebih alami. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu bagian alas ini dan lanjut membuat pagar. Untuk pagar saya menggunakan tusuk sate. Potong tusuk sate menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 3 cm untuk tiang-tiang pagar. Teman-teman bisa menggunakan tang potong ataupun gunting yang cukup kuat. Setelah semua potongan siap, susun dan rekatkan menggunakan lem tembak seperti yang terlihat pada video. Buat secukupnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya tempelkan pagar pada bagian belakang. Setelah itu, satukan bagian latar belakang dengan alas diorama sehingga mulai membentuk kerangka dasar diorama kita. Selanjutnya pada sisi kiri dan kanan juga buat sama seperti dengan sisi belakang dengan ukuran 19 x 15 cm. Berikutnya, pasang pagar pada sisi kiri. Setelah pagar terpasang, tempelkan miniatur rumah yang sebelumnya sudah kita buat pada posisi yang diinginkan. Di sini saya juga menambahkan miniatur pohon pisang agar suasananya terlihat lebih asri dan alami. Untuk tutorial membuat pohon pisang miniatur ini, teman-teman bisa melihatnya melalui tautan yang saya sertakan di kolom deskripsi video. Setelah pohon pisang dipasang, oleskan sedikit lem putih pada bagian akarnya. Lalu taburkan serbuk kayu warna coklat tua dan juga hijau tua untuk memberikan efek tanah dan rerumputan di sekitarnya. Setelah itu pasang bagian kardus sisi kiri yang pada bagian bawahnya sudah ditempel pagar. Kemudian lanjutkan dengan memasang pagar bagian depan seperti yang ditunjukkan pada video. Dan akhirnya diorama miniatur rumah adat kita pun selesai dibuat. Hasilnya sederhana, tetapi cukup menarik untuk dijadikan pajangan maupun koleksi kerajinan dan juga tugas sekolah. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga tutorial yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk berkreasi dengan barang-barang bekas di sekitar kita. Jangan lupa nantikan video tutorial menarik lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.